Bab 256, diamputasi atau menikah? Segera, setelah semua karyawan menjawab kertas ujian ini, pengaturan perusahaan turun. Dari total lebih dari 200 karyawan, lebih dari 100 orang diberhentikan. Meskipun Jia Yapeng membayar hampir 100 juta yen sebagai pembayaran pesangon untuk ini, seluruh perusahaan dibersihkan dan diperbarui, dan sisanya lebih dari 80 karyawan semua memandang Jia Yapeng dengan ketakutan. Semua orang pasti sangat penasaran, kenapa aku meninggalkan kalian melihat karyawan yang tersisa? Jia Yapeng berkata sambil tersenyum, alasannya sangat sederhana, karena kalian semua menyatakan dengan tegas dalam makalah survei, serial TV Ultraman harus dilanjutkan, dan pada saat yang sama memperkenalkan yang baru. Saya sangat mengenali dan menghargai pandangan ini. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa saya akan tinggal bersama Anda. Saya tidak ingin menjadi orang yang saya impikan. Bekerja di perusahaan. Ucapan Jia Yapeng langsung melegakan seluruh karyawan. Di saat yang sama, ada juga perasaan ingin mati untuk orang kepercayaan. Lagi pula, jika semua orang di perusahaan itu satu pikiran, dengan satu ide, perusahaan pasti akan banyak bekerja sama. Alasan utama kedua adalah Huaxia, karena saya dari Huaxia. Di masa depan, Ultraman akan menjadi pahlawan super di Fusang dan Huaxia. Dengan kata lain, masa depan bukan hanya Tokyo. Hancur, ibu kota sihir Cina, ibu kota kekaisaran, ibu kota monster, DLL, juga akan dirusak oleh monster. Kota-kota ini juga akan dihancurkan beberapa kali dalam setahun, hahaha. Hahaha. Semua karyawan terhibur dengan kata-kata Bos Jia. Oleh karena itu, kedepannya, seluruh karyawan perusahaan harus terus berlari antara Fusang dan Huaxia, bahkan sebagian karyawan akan tinggal di Cina untuk waktu yang lama. Inilah mengapa saya memberi Anda pertanyaan kedua. Orang yang tidak ingin tinggal di Cina tidak harus tinggal, semua orang di provinsi tidak senang. Setelah Jia Yapeng mengatakan ini, hati semua karyawan pada dasarnya tenang, tetapi Jia Yapeng masih ada satu kalimat yang tidak dia katakan, yaitu dia mengirim seseorang untuk melakukan penyelidikan rahasia dan membersihkan semua karyawan tongkat adonan lama. Kalau tidak mau dibujuk, semua akan dibagikan ke gudang sarung, toh gajinya tidak naik. Teruslah bermain selamanya. Bagaimanapun, Jia Yapeng membersihkan perusahaan secara menyeluruh, hanya menyisakan orang-orang yang mudah digunakan ini. Sekarang saya mengumumkan bahwa orang utama di tahap selanjutnya dari perusahaan adalah dia. Jia Yapeng bertepuk tangan, dan sebuah sosok diproyeksikan pada proyektor di belakangnya. Melihat ini adalah sosok yang akrab dan tidak dikenal, semua karyawan perusahaan Tsuburaya, mata mereka terbelalak. Sudah berapa tahun mereka tidak melihat Ultraman baru. Dan Ultraman ini terlihat berbeda dari semua Ultraman sebelumnya, karena ini adalah Ultraman dengan warna utamanya biru. Selain skema warna keseluruhan Ultraman ini, desain lampu energi, dan berbagai detailnya, mereka benar-benar berbeda dari Ultraman sebelumnya, seolah-olah ini adalah era baru dari era baru. Teman, semuanya, ini adalah tujuan yang kita semua perjuangkan di masa depan. Pada saat yang sama, itu juga akan membawa spanduk generasi baru perusahaan. Ini akan berbeda dari Ultraman sebelumnya. Pertama-tama, dia bukan dari Ultraman penjaga Ultra Nebula M78. Dia berasal dari bumi, lahir dan besar, Ultraman lahir dari cahaya. Uang bukan apa-apa pertanyaan, saya akan menginvestasikan 1 miliar yen di perusahaan sebagai biaya produksi seri Ultraman baru ini. Jika biaya ini tidak cukup, saya dapat menambahkan lebih banyak di masa mendatang. Saya hanya meminta Anda untuk membuat produk dengan kualitas terbaik dalam sejarah perusahaan. Sikap, untuk membuat Ultraman baru ini, buat generasi baru Ultraman. Akhirnya, saya sebut Ultraman ini, Ultraman 3. Setelah menyelesaikan urusan perusahaan Tsuburaya, tugas Jia Yapeng di Fusang pada dasarnya selesai. Semua tujuan awal tercapai, termasuk toko Fuso penuh mirnya Pokemon, akuisisi Pokemon, evolusi lebih lanjut dari alam semesta Yu-Gi-Oh, dan seterusnya. Banyak juga keuntungan yang tidak terduga, seperti pembelian perusahaan Tsuburaya dan terjalinnya persahabatan yang baik dengan keluarga itu. Apa,
Mengapa Anda meminta Jia Yapeng merasa bahwa dia telah menjalin hubungan baik dengan keluarga itu? Anda bisa tahu dengan melihat Haruko Natsume di sebelah Anda. Setelah keluar dari perusahaan Tsuburaya, Jia Yapeng, yang awalnya berencana untuk kembali ke Tiongkok besok, menerima undangan dari Haruko Natsume, mengatakan bahwa kuil Liu He milik keluarganya akan mengadakan upacara pengorbanan besar-besaran. Dia berharap Jia Yapeng akan berpartisipasi. Dalam hal ini, Jia Yapeng dengan cepat setuju. Dia masih sangat penasaran dengan upacara semacam ini dengan karakteristik Fusang, jadi dia memutuskan untuk mengajak ZHU Kius Hui untuk berpartisipasi. Hanya saja ketika Jia Yapeng melihat ZHU Kius Hui berganti menjadi kimono yang layak, dia berubah menjadi serigala. Saat ZHU Kius Hui mengenakan pakaian, dia memberi ZHU Kius Hui 2 suntikan. Saat dia bisa berpartisipasi dalam festival, kaki Jia Yapeng sedikit lemah. Hanya saja, saat Jia Yapeng mengikuti festival tersebut, dia merasa ada yang tidak beres. Awalnya, Jia Yapeng mengira itu adalah festival dengan banyak orang yang berpartisipasi, tetapi ketika Jia Yapeng tiba, dia menemukan bahwa hanya Natsume Haruko yang hadir. Masatoshi Ido, Lobby Ido, dan selusin gadis berkostum merah putih. Ketika Jia Yapeng ingin membawa ZHU Kius Hui masuk, ZHU Kius Hui dihentikan oleh penyihir di pintu. Penyihir berkata bahwa hanya pria dan penyihir yang dapat berpartisipasi dalam festival ini, dan ZHU Kius Hui harus pergi menunggu di aula samping. Jadi ZHU Kius Hui hanya bisa bersembunyi di aula samping dengan enggan, dan hanya ada anggota keluarga Jia Yapeng dan Ito di aula utama. Guru, apa maksudmu? Jia Yapeng juga melihat ada yang tidak beres, dan bertanya dengan bingung. Sebenarnya hari ini adalah hari di mana cucuku yang berharga Haruko Natsume menjadi dewasa. Ito Junya berkata sambil tersenyum, hari ini dia berumur 18 tahun. Menurut aturan kuil, hanya anggota keluarga yang bisa berpartisipasi, jadi hanya kami sedikit. Lihat, yang melayani sebagai kepala pendeta adalah Ibu Haruko. Jia Yapeng mengikuti jari Ito Junya dan melihat ke atas, dan melihat Ibu Natsume Haruko, dia memang wanita yang sangat cantik, meski tubuhnya tersembunyi di bawah kostum penyihir, tapi sepertinya juga bisa merasakan keindahan yang luar biasa. Tunggu, situasi ini sepertinya agak salah. Karena ini adalah festival yang hanya dapat diikuti oleh anggota keluarga, mengapa menyebut diri Anda orang luar? Jia Yapeng bergumam di dalam hatinya, tetapi jelas sudah waktunya untuk pergi saat ini, dan sekarang ketika Jia Yapeng ingin saling menguntungkan dari keluarga itu, Jia Yapeng hanya bisa melihat upacara dengan senyuman di wajahnya. Saya harus mengatakan bahwa seluruh festival orang dewasa masih sangat menarik untuk dilihat. Seluruh proses penuh dengan cerita rakyat tradisional Fuso dan etiket Shinto. Ini adalah festival yang tidak akan pernah dilihat turis, bahkan sebagian besar orang Fusang tidak memiliki kesempatan untuk melihat festival dewasa yang diadakan oleh gadis asli untuk putrinya. Adegan yang paling mengejutkan adalah tentang Haruko Natsume yang bertelanjang kaki, yang harus melewati jalur api sepanjang lebih dari 10 meter dan sepenuhnya diaspal oleh api arang. Dikatakan bahwa hanya melalui jalur api ini, tanpa luka di kakinya, dan bahkan tidak ada bekas luka bakar, dapat membuktikan bahwa penyihir ini adalah penyihir yang diakui oleh Dewa Agung Liu He yang agung. Apakah penerus yang layak berikutnya dari kuil Liu He? Kedua kaki itu berjalan melewati anglo yang penuh dengan api arang, tetapi mereka tidak terluka. Tidak peduli zaman apa, di mata orang biasa, ini adalah hal yang ajaib, dan hanya benar-benar dicintai oleh para dewa. Bakat bisa melakukan banyak hal, jadi selama gadis penerus yang telah menyelesaikan ritualnya, mereka akan segera mendapatkan prestise yang besar. Tidak ada yang berani mempertanyakan identitas mereka. Jika identitas gadis itu diperlukan, itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga Natsume. Turun. Tentu saja, di mata Jia Yapeng, ini jelas bukan keajaiban, tapi hanya kebenaran ilmiah. Jia Yapeng ingat bahwa sebenarnya Huaxia juga memiliki ritual serupa. Juga diperlukan untuk bisa berjalan di atas api arang dengan kedua kaki tanpa terluka. Pada akhirnya, program TV tersebut juga memecahkan misteri tersebut, tetapi Jia Yapeng tidak dapat mengingat misteri spesifiknya.
Bagaimanapun, ini jelas bukan keajaiban, tapi ilmu yang serius. Tapi di mata semua penyihir terdekat, ini jelas merupakan keajaiban tertinggi, jadi Natsume Haruko menjadi penyihir panjang berikutnya, yang memang pantas, dan bisa mengambil alih posisi ibunya kapan saja. Pada titik ini, upacara sudah selesai sepenuhnya, tetapi Natsume Haruko harus pergi ke sumber air panas kuil untuk mandi cepat. Adapun Jia Yapeng, dia diberitahu bahwa dia bisa berjalan-jalan, tetapi tidak diperbolehkan sampai mandi puasa terakhir selesai. Tinggalkan ruang lingkup aula utama. Yah, di mana kamar mandinya? Seluruh upacara berlangsung selama 5 atau 6 jam. Jia Yapeng terus duduk berlutut dan minum banyak teh di tengahnya. Tidak mungkin untuk tidak pergi ke kamar mandi dari. Mari saya antar. Seorang penyihir dengan ramah memberi jalan kepada Jia Yapeng, membawa Jia Yapeng berkeliling sebentar, lalu menunjuk ke sebuah pintu kayu dengan selimut yang tergantung di atasnya dan berkata, ada kamar mandi di sana. Pada saat ini, Jia Yapeng tidak tahan lama, jadi dia tidak banyak berpikir dan langsung masuk. Kemudian, ada suara teriakan di dalam. Jia Yapeng menatap mata air panas kecil di depannya dengan bengong, dan Haruko Natsume yang sedang menyeka tubuhnya di mata air panas. Saya pergi sekarang. Jia Yapeng bereaksi dengan cepat dan berbalik untuk pergi, tetapi detik berikutnya, Ibu Natsume Haruko, Natsume Ling masuk dan memelototi Jia Yapeng dan berkata, kamu bajingan, kamu benar-benar berani mengintip kamar mandi putriku. Potong putriku untuk bunuh diri, kamu bisa memilih salah satu. Kata Natsume Ling dengan marah. Tunggu, kenapa rutinitas ini terdengar begitu familiar? Tiba-tiba, Jia Yapeng mengerti bahwa aula itu saat itu terasa tidak berdaya. Bab 257, ini sangat stabil. Pada tanggal 1 September 1992, Jia Yapeng yang telah berada di Fusang selama lebih dari sebulan akhirnya kembali ke Tiongkok. Hanya saja kami membawa seorang sekretaris bersama Tuan Jia saat kami pergi, dan 2 sekretaris saat kami kembali. Beritahu kami tentu saja, sekretarisnya adalah Haruko Natsume, dan Haruko Natsume yang mengaku sebagai tunangannya. Di kamar mandi Natsume Haruko saat itu, Jia Yapeng dikelilingi oleh lebih dari selusin gadis kuil. Di antara mereka, 2 gadis juga memegang pedang yang memberikan perut Jia Yapeng untuk bunuh diri. Artinya cukup jelas. Yang disebut pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Jia Yapeng masih memiliki kehidupan dan tahun yang baik. Tentu saja, tidak mungkin melakukan tebasan di sini. Jia Yapeng berpikir, bagaimanapun, dia ingin kembali ke Cina, dan tidak mungkin tinggal di Fusang untuk waktu yang lama. Maka Jia Yapeng setuju, namun dengan alasan sesuai adat Tionghoa, pernikahannya sendiri harus atas perintah orang tuanya dan kata-kata Mak Comblang. Tapi Kuil Liu He tidak semudah itu untuk dibodohi. Jia Yapeng terpaksa menikah di tempat, setidaknya mengadakan upacara pertunangan atau semacamnya. Jika bukan karena Natsume Haruko tidak tahan pada akhirnya, dia bergegas ke Jia Yapeng sendirian, dan jika dia tidak membiarkan Jia Yapeng pergi, dia akan menjadi orang pertama yang bunuh diri, dan Ibu Natsume Haruko akan membiarkan tanpa daya pergilah. Namun, Kuil Liu He menyatakan bahwa Natsume Haruko sudah menjadi tunangan Jia Yapeng. Ini adalah hal yang pasti, jika tidak Kuil Liu He akan pergi ke Huaxia untuk memburu Jia Yapeng untuk menghapus penghinaannya. Pada akhirnya, kedua tuan itu berkompromi. Ngomong-ngomong, perjanjian antara Natsume Haruko dan Jia Yapeng sebenarnya belum selesai, tapi Natsume Haruko tidak bisa menunggangi Jia Yapeng sebagai kuda, jadi dia menjabat sebagai sekretaris Jia Yapeng selama 3 tahun, ngomong-ngomong masih di Cina terus berlatih bola voli. Tapi setelah 3 tahun, Jia Yapeng harus menikah dengan Natsume Haruko, jika tidak, Natsume Haruko akan menjadi orang pertama yang mengamputasi dirinya sendiri. Pada akhirnya, Jia Yapeng harus membawa Haruko Natsume kembali ke rumah dengan selamat. Sebenarnya Jia Yapeng sangat senang jika tidak memiliki ZHU Kius Hui, sekretaris dan pacarnya saat ini, lagi pula Haruko Natsume masih sangat cantik. Tetapi ketika ZHU Kius Hui melihat Natsume Haruko ingin membunuh seseorang, jika Natsume Haruko memandang menantu Jia Yapeng seperti tunangannya, Jia Yapeng merasa bahwa kehidupan masa depannya akan terlalu sulit. Presiden kita Jia awalnya ingin kembali ke Yu untuk pertama kalinya,
Ketika dia menerima kehangatan keluarganya dari dua saudara perempuannya yang cantik, Xu Guanglei tiba-tiba muncul di depan Jia Yapeng seperti seorang prajurit surga. Jia Yapeng diblokir di bandara langsung di kota ajaib. Bayar uangnya. Xu Guanglei melakukan perjalanan dengan kedua tangan dan langsung bertanya pada Jia Yapeng. Apa uangnya? Jia Yapeng memutar matanya. Omong kosong, tentu saja itu devisa saya. Bagaimana Anda berjanji kepada saya? Anda menukar 200 juta yen dalam valuta asing untuk saya, dan setelah saya kembali, saya berjanji akan mengembalikan 220 juta yen dalam valuta asing. Anda tidak dapat menyangkal akun tersebut, kata Xu Guanglei sambil tersenyum. Kamu memiliki ingatan yang bagus. Jia Yapeng bergumam. Dia memang berutang sejumlah uang, tapi bukan Xu Guanglei, tapi agen pengelola devisa negara. Pada tahun 1992, Cina memiliki manajemen devisa yang ketat. Jika orang biasa ingin menukar RMB dengan valuta asing, itu membutuhkan prosedur yang sangat rumit, dan juga ada batasan jumlah yang sangat ketat. Karena blokade asing Cina pada waktu itu, bank sentral sebagian besar negara tidak menerima RMB atau menukar RMB dengan valuta asing. Jika Cina ingin membeli barang dan bahan asing, tidak diperbolehkan menggunakan RMB. Ya, hanya valuta asing yang dapat digunakan, yaitu dolar AS. Semua ini menyebabkan Cina hanya mengandalkan dirinya sendiri sedikit dalam proses berbisnis dengan negara asing, menjual sumber daya dan produk, mengumpulkan devisa sedikit demi sedikit, dan kemudian semua mengendalikannya di tangan negara yang bersatu oleh negara. Menggunakan dan membeli berbagai peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Bagaimanapun, orang biasa pada zaman itu, bahkan pengusaha, ingin menukar devisa dalam jumlah besar dengan RMB, itu sangat sulit. Misalnya, bos raksasa saat itu, dengan aset domestik beberapa ratus juta, pergi ke Amerika Serikat, tetapi dia bahkan tidak dapat menukar 100.000 dolar AS. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan mudah. Jia Yapeng menghasilkan 200 juta yuan, yang dapat dikonversi menjadi 5 miliar yen. Tetapi ketika negara mendengarkan permintaan Jia Yapeng, dimanapun dia setuju, dia akan membiarkan Jia Yapeng menukar paling banyak 20 juta yen. Valuta asing, ini hanya disetujui berdasarkan identitas Jia Yapeng. Tanpa valuta asing, Jia Yapeng tidak dapat berbisnis di Fusang, jadi Jia Yapeng hanya dapat menemukan Xu Guanglei, seorang pria besar setelah dia memikirkannya, dan mengusulkan agar dia ingin menukar 500 juta yen, dan Xu Guanglei memarahinya. Pada akhirnya, Xu Guanglei berjanji akan membantu Jia Yapeng menukar hingga 200 juta yen, tapi ini untuk bunga. Jia Yapeng harus mengembalikan 220 juta yen devisa ke negara di masa depan, sehingga dia memiliki muka untuk membantu Jia Yapeng maju dan meminta uang. Tidak, begitu Jia Yapeng kembali, Xu Guanglei memblokirnya dan memintanya untuk membayar kembali uangnya. Hanya pria pelit sepertimu, Tuhan tahu bagaimana lelaki tua itu memandangmu. Jia Yapeng memutar matanya, lalu menyerahkan slip pengiriman uang kepada Xu Guanglei dan berkata, ini adalah pengiriman uang 200 juta yen ada di rekening Bank Rakyat Cina. Saya mengembalikannya ke negara. Kamu bisa mengumpulkannya. Kamu benar-benar menghasilkan 20 juta yen. Metuk Xu Guanglei berbinar, lalu dia mengambil slip pengiriman uang dan berkata, jangan khawatir, negara akan mengubah semua uang ini menjadi RMB dan mengembalikannya kepada Anda, dan Anda tidak akan kehilangan uang. Xu Guanglei sebenarnya adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dalam prosesnya, dia tidak menghasilkan satu senin pun secara pribadi. Yang dia lakukan hanyalah mengumpulkan devisa untuk negara. Hei nak, aku mendengarkan itu. Kamerat Bian berkata, kamu membuat masalah besar di Fusang, dan kamu berjalan bolak-balik dengan ratusan juta kotak barang, yang mengejutkan orang-orang di Fusang di seluruh negeri. Bukankah itu benar Anda seharusnya menghasilkan banyak? Xu Guanglei memeluk bahu Jia Yapeng dengan penuh kasih sayang, dan bertanya sambil tersenyum. Ya, saya menghasilkan banyak uang. Jia Yapeng memutar matanya dan berkata, oh. Xu Guanglei mengangguk dengan penuh semangat, lalu meremas bahu Jia Yapeng dan berkata, anak baik, berapa penghasilanmu, ceritakan tentang kakakmu. Brother Jia Yapeng melirik Xu Guanglei,
yang sudah memiliki kaki gagak, menghela nafas, dan kemudian menyerahkan slip kerugian kepada Xu Guangli. Tidak banyak yang didapat, kebanyakan dari mereka ada di sini. Apakah Anda ingat untuk membantu saya mengubahnya menjadi RMB? Tanda seru. Haha, aku tahu anakmu punya hati nurani. Berapa penghasilanmu? 100 juta yen, Xu Guangli berkata sambil tersenyum, lalu melirik whistle. Seluruh orang memukul ada cegukan, dan kemudian rasanya langit berputar. Jika Jia Yapeng tidak menembak tepat waktu dan menopang tubuh Xu Guangli akan langsung jatuh ke tanah. 100 juta tangan Xu Guangli terus gemetar, matanya menatap keberanian di tangannya dengan ngeri, matanya ketakutan. Dolar. Akhirnya Xu Guangli berteriak terang-terangan. Hei, itu membuatmu takut, bukankah itu hanya 100 juta dolar? Jia Yapeng tersenyum, lalu meletakkan daftar itu di telapak tangan Xu Guangli dan berkata, ini adalah formulir pengiriman uang dari Fusang Bank. Akun akan tiba dalam beberapa jam, dan kemudian semuanya akan dikonversi menjadi RMB untuk saya. Devisa ini akan menjadi kontribusi saya untuk negara. Kontribusi Anda terlalu besar. Sebagai seorang anak Xu Guangli, dia menelan ludahnya dengan keras, bahkan jika dia sangat istimewa, ketika dia melihat pesanan pengiriman uang asing sebesar 100 juta yuan, seluruh orang masih sedikit tidak nyaman. Anda harus tahu bahwa, menurut data yang dirilis pada tahun 1992, cadangan devisa negara hanya 19,4 miliar dolar, yang menyilaukan semua cadangan devisa Cina. Dan cadangan ini tidak bertambah dalam setahun, melainkan cadangan devisa negara yang diakumulasikan selama 20 tahun penuh sejak tahun 1970. Rata-rata, hanya 1 miliar dolar AS cadangan devisa yang bertambah setiap tahun. Tahun lalu, pada 1991, cadangan devisa negara itu sebenarnya 21,7 miliar dolar AS. Karena disintegrasi SL, negara harus menggunakan cadangan devisa dalam jumlah besar untuk menstabilkan pasar. Oleh karena itu, cadangan tidak bertambah tetapi menurun. Itu 2,7 miliar dolar lebih sedikit. Saya pikir saya akan menoleh. Penting untuk diketahui bahwa cadangan devisa adalah satu-satunya hal yang dapat dibeli Cina dari luar negeri di era ini, dan juga merupakan pendorong terbesar bagi pembangunan negara. Ini juga bagaimana generasi Cina selanjutnya secara bertahap akan menjadi devisa. Orang gila cadangan, bahkan jika dia memiliki cadangan devisa beberapa triliun dolar AS, dia merasa tidak cukup. Alasan ingin terus membeli utang AS adalah karena takut kemiskinan. Sekarang, Jia Yapeng telah menambahkan 100 juta dolar AS cadangan devisa ke negaranya sendiri. Bakat macam apa ini? Ini adalah bakat harta nasional yang langka di dunia. Yang paling tidak masuk akal adalah bahwa miliaran dolar ini sebenarnya diperoleh dengan menjual mie instan. Hal ini mempersulit orang yang mengirim tanah jarang untuk dikirim ke luar negeri. Ini secara khusus ditukar oleh Jia Yapeng sebelum dia pergi, mengubah 12,5 miliar yen menjadi 100 juta dolar AS. Beberapa pembaca mungkin bertanya, bukankah dikatakan bahwa Jia Yapeng hanya menghasilkan lebih dari 90 juta dolar AS? Mengapa ada 100 juta dolar AS di sini? Alasannya sederhana, lebih dari 90 juta dolar AS adalah laba bersih Jia Yapeng. Jika dilihat dari penjualannya saja, Jia Yapeng sebenarnya menghasilkan sekitar 150 juta dolar AS, karena sebagian besar biaya Jia Yapeng berasal dari biaya produksi dalam negeri. Ada juga pajak impor di Fusang, jadi sebenarnya dolar AS di rekening Jia Yapeng adalah sekitar 120 juta, memberi negara 100 juta, yang masih dalam kemampuan Jia Yapeng. Adapun apakah Jia Yapeng akan kekurangan dolar AS di masa depan, Jia Yapeng merasa tidak akan kekurangan, karena di masa depan, Fusang akan menyumbangkan pendapatan miliaran yen untuk Jia Yapeng setiap bulan, kurang dari beberapa bulan. Jia Yapeng mampu menghasilkan 100 juta dolar AS lagi dalam valuta asing. Apalagi uang itu tidak diberikan ke negara secara cuma-cuma. Negara akan menukar RMB 500 juta yang sesuai untuk Jia Yapeng. Nak, aku akan kembali untuk melapor ke orang tua itu, kamu tunggu, kamu menungguku di ibu kota sihir. Setelah bangun, Xu Guangli meninggalkan Jia Yapeng untuk pertama kalinya dan melarikan diri,
Jia kami selalu harus tinggal di kota ajaib dan menunggu Xu Guanglei kembali. Penantian ini 3 hari. Xu Guanglei kembali setelah 3 hari, menatap Jia Yapeng dengan wajah memerah dan berkata, "Nak, kamu stabil kali ini." "Apa?" Jia Yapeng terkejut sesaat. "Aku bilang kamu stabil." Xu Guanglei menyentuh kepala Jia Yapeng dan berkata, "Bukankah ada pertemuan di ibu kota kekaisaran kemarin? Orang tua itu menyebut nama Anda di pertemuan itu dan memuji Anda selama 10 menit. Waktu, sekarang semua anggota komite tetap tahu namamu. Kamu stabil seperti gunung. Ngomong-ngomong, ini adalah sesuatu yang diminta lelaki tua itu untuk kuberikan padamu. Dia bilang dia miskin dan tidak uang memberi Anda bonus, tetapi Anda hanya dapat menulis kata keterangan untuk Anda sehingga Anda tidak menyukainya." Setelah berbicara, Xu Guanglei mengetik kertas dinding, dan 2 anggota staf masuk sambil membawa bingkai yang sudah terpasang. Di dalam bingkai foto, ada gambar yang dibingkai dengan 4 karakter tertulis di atas kertas beras seputih salju, "Berusahalah dengan gigih. Bu, aku benar-benar stabil." Jia Yapeng langsung berlutut. Bab 258, bukan akademis ini. Ngomong-ngomong, yang di atas bermaksud menggunakanmu sebagai tipikal untuk mempromosikan beberapa, kamu harus sedikit siap secara psikologis. Xu Guanglei berkata kepada Jia Yapeng seperti ini sebelum berpisah. "Hah?" Jia Yapeng sedikit bingung, apa yang dimaksud dengan model untuk mempromosikannya? Xu Guanglei tidak menjelaskan, dan Jia Yapeng tidak terlalu memperhatikannya. Sejak dia kembali ke ibu kota sihir, dia secara alami pergi ke Bilibili untuk pertama kalinya untuk memeriksa perkembangannya. "Kemudian saya menemukan bahwa karyawan saya masih bekerja sangat keras. Seluruh lini produksi sebenarnya telah menyelesaikan pekerjaan desain, dan beberapa mesin telah dikirim ke basis produksi. Diperkirakan produksi massal akan dimulai pada bulan Oktober. Di produksi desain game ini juga sangat halus. Lebih dari 20 game telah diproduksi satu demi satu. Diperkirakan saat produk tersebut dijual ke publik, akan mencapai 30 game. Namun, pada tugas selanjutnya yang diberikan Jia Yapeng kepada mereka, seluruh pekerjaan Bilibili terhenti. Terakhir kali, Jia Yapeng menggabungkan konsol game dan kakak laki-laki, tujuannya adalah berharap Bilibili dapat memulai pekerjaan penelitian ponsel dan genggam mini. Karena di pasar konsol, Jia Yapeng terlalu tertinggal dari Sony dan Nintendo. Seluruh pasar konsol telah sepenuhnya ditempati oleh Nintendo dan Sony. Kecuali jika Jia Yapeng dapat mengeluarkan konsol generasi berikutnya sekarang, jika tidak mungkin menghancurkan pasar yang dimonopoli oleh orang-orang fusang ini. Xbox Host yang dikembangkan oleh pabrikan kuat seperti Microsoft di generasi selanjutnya masih belum menjadi saingan keduanya. Satu-satunya tempat yang bisa disalip Jia Yapeng di tikungan adalah genggam dan ponsel. Tak perlu dikatakan tentang ponsel, siapapun yang bisa menguasai ponsel pintar akan menjadi Apple berikutnya. Perangkat genggam Nintendo dan Sony sekarang berada pada tahap yang sangat awal. Nintendo tidak akan mengembangkan GBC yang penuh warna hingga tahun 1998, dan Sony sekarang tidak memiliki perangkat genggam sama sekali. Konsol game PSP klasik mereka tidak akan dirilis hingga tahun 2004, yang memberi kesempatan pada Jia Yapeng untuk menyalip sebuah tikungan. Jika Jia Yapeng dapat mencapai peluang pertama dari ponsel dan perangkat genggam, maka Jia Yapeng akan memiliki kepercayaan diri untuk mendominasi masa depan. Jia Yapeng tidak ingin menjadi pria yang menjual mie instan sepanjang hidupnya. Jadi Jia Yapeng meminta Bilibili untuk memulai pekerjaan pra-penelitian pada ponsel domestik dan komputer genggam domestik. Nyatanya, Jia Yapeng tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Dia meminta ponsel generasi pertama diperkecil ukurannya. Ukuran telapak tangan. Perangkat genggam domestik generasi pertama harus memiliki kemampuan untuk menampilkan layar berwarna. Jia Yapeng berpikir bahwa meskipun orang-orang ini tidak dapat melakukannya dalam semalam, mereka dapat menemukan arah penelitian dan pengembangan, tetapi ketika Jia Yapeng bertanya tentang 2 produk ini di perusahaan, selain itu Zhong Yeu dapat menjawab beberapa pertanyaan, 2 orang lainnya menjadi benar-benar bodoh dan duduk di sana dengan malu. Dari mulut Zhong Yeu, yang diketahui Jia Yapeng adalah bahwa Bilibili tidak membuat kemajuan apapun selama lebih dari sebulan. Menurut perkataan Zhong Yeu,
Talenta domestik di bidang ini terlalu langka, dan mereka bertiga semuanya adalah orang perangkat lunak. Jika Anda membiarkan mereka membuat perangkat keras, mereka seperti Sulaman Zheng Fei. Tidak ada cara untuk memulai. Jadi selama lebih dari sebulan, saya hanya merekrut beberapa talenta terkait, tetapi sebenarnya tidak ada yang spesifik tentang itu. Dalam keputusasaan, Jia Yapeng bertanya lagi kapan hasilnya akan keluar. Kemudian ketiga orang itu diam bersama, dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban kepada Jia Yapeng. Aku mengerti, ini sulit untukmu. Jia Yapeng menghela nafas, mengetahui bahwa dia memiliki beberapa bebek di rak. Nampaknya masih ada gap antara menggunakan Bilibili untuk mewujudkan rencana besarnya. Bilibili masih kekurangan seorang pemimpin yang benar-benar bisa mempromosikan seluruh rencananya. Song Yeu dan ketiganya bisa mengerjakan perangkat lunak, tetapi jika mereka mengerjakan perangkat keras, itu tidak cukup. Kalian bertiga telah berada di daerah ini selama sebulan. Setidaknya Anda harus memberi saya kandidat yang cocok dan memberitahu saya siapa yang dapat memimpin pekerjaan penelitian proyek ini. Jia Yapeng akhirnya bertanya. Ketiga orang itu saling memandang, dan akhirnya memanggil sebuah nama secara serempak. Seluruh Cina, untuk ponsel dan komputer, Ni Guangnan tidak bisa melakukannya. Ni Guangnan, ini adalah nama yang terdengar familiar bagi Jia Yapeng. Jia Yapeng sepertinya sudah sering mendengar hal ini sebelumnya. Nama itu diberikan setelah Zhong Yeu dan yang lainnya memperkenalkan sejarah Ni Guangnan kepada Jia Yapeng. Jia Yapeng akhirnya mengingat cerita Ni Guangnan. Ni Guangnan adalah seorang ahli komputer dari Tiongkok, seorang akademisi dari China Academy of Engineering, dan seorang peneliti di Institute of Computing Technology, China Academy of Sciences. Sejak 1961, ia ditugaskan di Institut Teknologi Komputasi Akademi Ilmu Pengetahuan Huaxia dan menjadi angkatan pertama profesional komputer di Tiongkok. Belakangan, ia menemukan banyak plugin dan peralatan yang berhubungan dengan komputer, dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi nasional berkali-kali. Grand Prize adalah salah satu ahli komputer top Cina. Pada tahun 1984, Ni Guangnan mengorganisir tim peneliti untuk mengembangkan produk kedua pemrosesan karakter Cina, yaitu sistem mikrokomputer grafis karakter Cina Lenovo LX80. Dengan sistem ini sebagai intinya, sebuah perusahaan lahir. Ni Guangnan, sebagai pemimpin kelompok penelitian untuk seluruh proyek, untuk perusahaan di domestik yang disebut Perusahaan Pengembangan Teknologi Baru dari Institut Teknologi dan Teknologi Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, masuk akal jika dia menjadi kepala insinyur dari ini perusahaan. Pada tahun 1989, perusahaan secara resmi berganti nama menjadi Lenovo Group Corporation. Ni Guangnan menjabat sebagai direktur dan chief engineer perusahaan dan terus memimpin pekerjaan pengembangan komputer perusahaan. Saat ini, beliau masih menjabat sebagai direktur dan chief engineer Lenovo Group. Betul, Lenovo ini adalah Lenovo belakangan yang dimarahi orang Cina sebagai hati nurani Amerika Serikat. Setelah skandal Lenovo pecah, banyak orang mengeluh di internet bahwa jika Ni Guangnan tetap tinggal di Lenovo, mungkin Lenovo saat ini bukanlah Lenovo yang menjijikan. Cina bukan hanya perusahaan Cina untuk. Pada masa awal grup Lenovo, Liu Chuanzhi menginvestasikan 200.000 yuan, dan lembaga penelitian mengembangkan teknologi. Ni Guangnan, sebagai perwakilan dari lembaga penelitian, menjadi chief engineer Lenovo Group. Di masa-masa awal, kerjasama antara kedua orang itu sangat akrab. Ni Guangnan mengabdikan dirinya pada pengembangan teknologi, sedangkan Liu Chuanzhi mengabdikan dirinya pada pasar. Ni Guangnan meneliti banyak produk lintas zaman dan berhasil membuat komputer sepenuhnya Cina. Jangan berpikir bahwa komputer dapat menggunakan sistem Cina. Merupakan hal yang normal untuk dapat memasukkan bahasa Mandarin dan mengenali bahasa Mandarin. Sebelum tahun 1990-an, komputer hanya mengenal bahasa Inggris tetapi tidak bahasa Mandarin. Anda bahkan tidak bisa memasukkan bahasa Mandarin ke komputer, apalagi menggunakan bahasa Mandarin untuk menggunakan komputer. Itu adalah Lenovo Group dan beberapa unit penelitian komputer lainnya. Mereka telah meneliti berbagai metode berbahasa Mandarin dan berbagai peralatan kartu berbahasa Mandarin selangkah demi selangkah, dan secara bertahap membiarkan komputer menggunakan bahasa Mandarin.
Ini adalah penghargaan dari Lenovo Group. Itu tidak bisa disangkal. Justru karena kombinasi dari dua orang inilah Lenovo Group berkembang pesat di Cina. Pada tahun 1992, itu sudah menjadi perusahaan komputer besar dengan volume 200 juta yuan, dan pasar pemasaran domestik ditempati. Peringkatnya adalah yang kedua setelah grup pendiri Universitas Peking, dan pangsa mereknya juga berada di 5 besar. Maaf, saya sepertinya telah melakukan kesalahan sebelumnya, mengatakan bahwa Lenovo adalah komputer nomor 1 di Cina saat itu, dan pendiri berada di peringkat kedua. Faktanya, pendiri adalah yang pertama. Lenovo hanya meraih posisi kedua di negara tersebut pada tahun 1992. Tingkat. Sayangnya, Pak Ni yang paling memikirkannya, saya pasti tidak bisa mengundang Anda meskipun Zhong Yeu dan ketiganya mengusulkan bahwa Ni Guangnan adalah kandidat terbaik, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala setelah mengusulkan nama tersebut. Karena di mata mereka, sebagai Chief Engineer Grup Lenovo, Ni Guangnan adalah salah satu dari dua orang terkuat di grup, memimpin seluruh pekerjaan penelitian dan pengembangan grup Lenovo. Belum lagi Ni Guangnan telah bersama Lenovo selama 12 tahun, dia memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Lenovo. Dia sendiri adalah salah satu pendiri Lenovo, dan dia telah berulang kali menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memimpin. Lenovo telah menjadi perusahaan R&D dan manufaktur komputer nomor 1 di Cina dan bahkan menjadi perusahaan R&D dan manufaktur komputer nomor 1 di dunia. Sang ayah bahkan ingin mengembangkan sendiri chip komputer berperforma tinggi. Orang seperti itu tidak akan pernah diburu oleh Jia Yapeng. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Jia Yapeng menyentuh hidungnya setelah melihat Zhong Yeu bertiga yang terlihat seperti sedang memikirkan keledai. Ni Guangnan, mungkin Anda bisa mencobanya sendiri. Bab 259, aku ingat kamu. Demi masa depan Bili-Bili, Jia Yapeng, seorang bos pekerja keras, mengabaikan kelelahan perjalanan dan merindukan saudara perempuannya. Pertama biarkan yang lain kembali, lalu dia terbang langsung ke ibu kota kekaisaran dengan 2 sekretaris. Sudah 8 bulan sejak saya datang ke ibu kota kekaisaran terakhir kali. Jia Yapeng tinggal di rumah ZHU Kius Hui yang familiar, tapi agak asing lagi, tapi kali ini lebih. Hanya satu Natsume Haruko. Natsume Haruko ini mengingat perkataan ibunya dengan sangat baik, yaitu mengikuti Jia Yapeng dengan tegas. Aneh, kenapa semua tetangga di lingkungan itu berubah pada hari ini? Mereka bertiga kembali ke ibu kota kekaisaran pada siang hari, tetapi mereka berjalan melewati ganggang, tetapi ZHU Kius Hui bahkan tidak dapat melihat seorang kenalan. Seringkali mereka tampak seperti orang asing, dan kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Orang-orang tua di masa lalu pada dasarnya tidak terlihat. Ini semua berkat Xiaoqi, hahaha Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Meskipun Jia Yapeng tidak melihat Xiaoqi selama lebih dari setengah tahun, Xiaoqi sering melapor kepadanya melalui telepon, jadi Jia Yapeng saya tahu bahwa setengah dari 1000 bangunan saya telah hilang, dan semuanya telah digantikan oleh Xiaoqi menjadi halaman. Terutama di gang tempat keluarga ZHU Kius Hui berada, 80% orang telah mengubah halaman mereka menjadi Jia Yapeng, dan kemudian disewakan oleh Xiaoqi kepada orang lain. Dengan kata lain, Jia Yapeng sekarang menjadi tuan tanah dari seluruh hutong ini, dan 80% pekarangan rumah di hutong ini adalah miliknya. Tidak hanya gang ini, tetapi juga selusin gang terdekat, semuanya di bawah propaganda tetangga di lingkungan lama, telah menemukan Xiaoqi untuk ditukar dengan sebuah rumah. Xiaoqi memberitahu Jia Yapeng bahwa diperkirakan akan ada lebih dari setengah tahun pada saat itu, 1000 bangunan Jia Yapeng telah hilang, dan semuanya akan diubah menjadi halaman. Dalam hal ini, Jia Yapeng menyemangati Xiaoqi untuk terus bekerja keras. Selama seseorang mau mengambil gambar di halaman, dia akan melakukannya selamanya. Tidak masalah jika sudah selesai, dia hanya bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk membelinya. 100 juta dolar AS kali ini dapat ditukar dengan sekitar 520 juta yuan. Selain 250 juta yuan yang awalnya dimiliki Jia Yapeng, sekarang modal tuan Jia saat ini hampir 100 juta.
Masuk akal, 800 juta uang tunai terlalu banyak untuk Cina pada tahun 1992, dan Jia Yapeng tidak dapat menemukan tempat untuk membelanjakannya. Selain itu, 800 juta uang tunai tidak dapat ditukar dengan valuta asing, dan hanya dapat digunakan di dalam negeri. Jadi Jia Yapeng bertanya-tanya, jika tidak, akan lebih baik mengganti semuanya dengan real estate. Saya mendengar bahwa karena Provinsi Nanhai, banyak aturan yang membatasi industri real estate telah diberlakukan tahun ini, sehingga harga rumah yang akhirnya naik sedikit telah ditekan dengan menyedihkan. Saya mendengar bahwa rumah-rumah di Asian Games Village belum terjual, dan harganya juga telah disesuaikan dari 1.800 menjadi 1.500, yang membuat Jia Yapeng menjadi lelucon di mata banyak orang, anak yang sangat hilang. Pada saat yang sama, ketika Jia Yapeng tiba di ibu kota kekaisaran, semua 100 juta dolar AS juga dikonversi menjadi RMB, dan itu ada di rekening Jia Yapeng. Jadi Jia Yapeng membuat janji dengan Xiao Qi, siap untuk terus memperluas kinerja peta grup real estate Baidu. Tapi sebelum bertemu Xiao Qi, manajer kami Jia masih harus bertemu dengan Chief Engineer Ni Guangnan ini. Ni Guangnan adalah seorang yang sangat gila kerja. Meski memiliki rumah dan rumah sendiri di Kaisar, konon ia jarang pulang sebulan sekali. Pada dasarnya, dia makan dan tinggal di laboratorium grup Lenovo. Jika Jia Yapeng ingin melihat Ni Guangnan, dia hanya bisa pergi ke Lenovo Group. Jadi pagi-pagi keesokan harinya, Chuan Jia, manajer kami, langsung pergi ke kantor pusat grup Lenovo tanpa mengajak siapapun. Saat ini, Lenovo sedang berada di puncak pertama bisnisnya. Pada awal 1992, Lenovo meluncurkan komputer rumahan 1+1. Ini adalah komputer pertama yang dirancang untuk individu dan keluarga. Tidak ada pesaing tunggal di pasar. Oleh karena itu, Lenovo telah melakukan upaya cepat dan mencapai penjualan lebih dari 200 juta yuan pada semester pertama tahun ini. Semua orang Lenovo disambut dan didorong, dan merasa bahwa masa depan industri komputer Cina ada di tangan mereka sendiri, melampaui pendiri. Teknologi hanya hitungan menit. Pada saat yang sama ketika Lenovo berada di klimaks, Jia Yapeng sendirian menabrak kantor pusat Lenovo dan melamar Ni Guangnan, Chief Engineer. Tentu saja, Jia Yapeng tidak mengungkapkan identitasnya, juga tidak mengatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menggali tembok, dan resepsionis tidak mengenali Jia Yapeng. Lagi pula, Jia Yapeng bukanlah bintang yang populer. Meskipun ia telah muncul di TV beberapa kali dan di jaringan berita, itu hanya beberapa detik. Meskipun kompetisi penggerak 4 roda tahun ini sangat populer di seluruh negeri, pemain kecil seperti Liu Qingmei dan Liu Nian yang benar-benar menjadi panas. Kami, Presiden Jia, masih orang yang lewat, jadi tidak ada meja depan Lenovo Group yang bisa mengenali Jia Yapeng. Alasan Jia Yapeng sendiri ingin melihat Ni Guangnan sangat sederhana, yaitu Jia Yapeng mengklaim telah mengembangkan arsitektur chip baru yang diharapkan dapat menulis ulang sejarah Tiongkok. Dia berharap bisa berbicara dengan Chief Engineer Ni Guangnan. Ni Guangnan pernah berkata kepada pemilik perusahaan bahwa dia tidak boleh dipanggil untuk pesta makan malam apapun, tetapi untuk masalah apapun yang terkait dengan teknologi, selama itu adalah teknologi, Anda dapat menghubunginya. Di meja depan, saya melihat bahwa Jia Yapeng berpakaian seperti anjing, dan dia terlihat sedikit tampan, dan dia memiliki gaya raja, jadi dia mengangguk dan dengan ragu menelepon departemen teknis. Setelah berputar-putar di telepon, itu benar-benar mengenai tangan Chief Engineer Ni Guangnan. Mendengar seseorang memiliki arsitektur chip baru di tangannya, Ni Guangnan yakin itu benar, dan segera meminta resepsionis untuk membawa Jia Yapeng menemuinya. Nah, di ruang riset grup Lenovo, Jia Yapeng melihat dirinya masih mengenakan pakaian kerja, di sekujur tubuhnya Pak Ni Guangnan dengan bau lem di mana-mana. Melihat salah satu tokoh paling tragis dalam komunitas ilmiah Tiongkok, Chuan Jia menghela nafas dalam hati kami, dan merasa bahwa kami tidak boleh membiarkan tentara nasional seperti itu tenggelam di kapal busuk Lenovo ini. Di mana aku sepertinya pernah melihatmu, kata Ni Guangnan pada pandangan pertama Jia Yapeng, yang membuat wajah Jia Yapeng memerah. Ini adalah alur drama percintaan idola standar. Tentu saja, Jia Yapeng tidak akan memiliki fantasi omong kosong semacam itu,
tetapi dia merasa identitasnya tidak boleh disembunyikan. Ni Guangnan sudah mengakui identitasnya sebagai ketua grup Dakian. Tepat saat Jia Yapeng bersiap untuk mengakui identitasnya saat itu, Ni Guangnan tiba-tiba berkata, "Saya kuliah di Universitas Tsinghua pada tahun 1990. Apakah Anda duduk di baris pertama dan mendengarkan ceramah? Ngomong-ngomong, aku ingat kamu menanyakan pertanyaan yang sangat berarti saat itu. Tampaknya menanyakan bagaimana mewujudkan hubungan dua arah dari CPU. Pertanyaan ini membuat saya terkesan. Saya tidak dapat menemukan jawabannya saat itu. Saya akan memberitahu Anda setelah beberapa hari. Sayangnya, saya tidak ingin memahami jawabannya dalam beberapa hari. Maaf. Yah, nama belakangmu adalah Jia, dan namamu sepertinya adalah Jia Huipeng. Maaf, saya tidak ingat dengan jelas." Jia Yapeng tampak kaget. Ni Guangnan, presiden kita Jia selalu mengejutkan orang lain, tapi saat ini, Presiden Jia akhirnya dikejutkan oleh orang lain. Dia akhirnya mengerti apa itu jenius. Jia Yapeng di mulut Ni Guangnan, karena itu adalah Jia Yapeng sebelum perjalanan, jenius dari Departemen Fisika Tsinghua, ilmuwan dan kutu buku masa depan Tiongkok yang luar biasa. Seharusnya dia telah mengambil kelas Ni Guangnan, dan kemudian dia dikenang oleh Ni Guangnan. Ketahuilah bahwa Jia Yapeng tidak pernah kembali ke Tsinghua sejak Juni 1990, jadi pertemuan dengan Ni Guangnan seharusnya terjadi 2 tahun lalu. Ni Guangnan tidak pernah menjadi profesor di Universitas Tsinghua, jadi dia seharusnya diundang untuk mengajar siswa sementara. Mungkin dia dan Jia Yapeng pernah bertemu seperti ini. Tapi begitu saja, setelah mengajukan pertanyaan, Ni Guangnan benar-benar mengingat Jia Yapeng dan juga mengingat nama Jia Yapeng. Sungguh kenangan yang luar biasa untuk dilakukan. Lebih penting lagi, Ni Guangnan mengingat Jia Yapeng dengan tergesa-gesa 2 tahun lalu. Ini membuat Tuan Jia tersentuh. "Xiao Jia, kamu mengatakan bahwa kamu telah mengembangkan arsitektur chip komputer baru. Ini sangat bagus. Sepertinya Anda tidak lupa belajar saat belajar di Universitas Tsinghua. Negara ini membutuhkan talenta seperti Anda. Izinkan saya memberitahu orang tua itu, struktur seperti apa yang telah Anda buat." Ni Guangnan dengan bersemangat meraih tangan Jia Yapeng dan berkata, "Ketika saya melihat akademisi Ni Guangnan yang antusias, beberapa keringat keluar di dahi Jia Yapeng. Presiden Jia ini sekarang memiliki uang di tubuhnya, tetapi pengetahuan di kepalanya pada dasarnya hilang. Dan yang disebut arsitektur chip komputer hanyalah batu loncatan bagi Jia Yapeng." Anda meminta Jia Yapeng untuk membicarakannya, bagaimana kami bisa mengatakannya? Saya berbicara tentang arsitektur chip yang tidak memerlukan unit tampilan dan dibuat menjadi kartu grafis. Jia Yapeng berkata dengan arogan, memamerkan apa yang telah dia pelajari dari kehidupan sebelumnya. "Pengetahuan. Mengapa Anda membuat desain seperti itu jika unit tampilan di chip terpisah? Apakah desain ini memiliki arti?" Akademisi Ni Guangnan bertanya dengan sedikit bingung. "Tidak, dalam hal ini, bermain game, gambarnya akan lebih baik." Jia Yapeng berkata tanpa daya. Bisakah dia memberitahu Ni Guangnan bahwa di masa depan, kartu grafis diskrit akan lebih mahal daripada chip komputer? Membuat bodoh. Wajah akademisi Ni Guangnan menjadi hitam. Komputer digunakan untuk belajar dan penelitian, bukan untuk bermain game. Bukankah Anda meletakkan gerobak di depan gerobak sebelum Anda mempelajari chip semacam ini? Ya, Jia Yapeng hanya bisa menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi, hatinya terasa sangat pahit. Bab 260, merebut masa depan. Lupakan saja, kalian masih muda. Itu normal bagi Anda untuk suka bermain game. Orang tuaku tidak akan menjadi orang jahat. Ni Guangnan tersenyum. "Xiao Jia, kamu seharusnya berada di tahun pertama sekarang. Anda akan lulus. Apakah Anda berencana untuk memasuki masyarakat atau melanjutkan belajar untuk ujian masuk pasca sarjana?" "Aku tidak berencana untuk pergi ke sekolah pasca sarjana." Melihat mata hangat guru Ni Guangnan, "Chuan Jia, kami semua malu untuk mengatakan bahwa kami sudah setelah mengambil cuti dari sekolah. Saya hanya bisa dengan berani mengatakan bahwa saya tidak akan mengikuti ujian masuk pasca sarjana." Awalnya, Chuan Jia tidak berencana melanjutkan ke sekolah pasca sarjana lagi. Juga, jurusan lain sulit dikatakan,
Tetapi jurusan komputer, daripada belajar sepanjang waktu, lebih baik berpartisipasi dalam pekerjaan nyata, dan mengeksplorasi serta bereksperimen dalam pekerjaan nyata jauh lebih baik daripada di laboratorium. Lebih, dan lebih mampu membentuk bakat. Xiao Jia, karena kamu datang kepadaku hari ini, itu berarti kamu masih menghormatiku, guru yang memberimu pelajaran. Saya pikir Anda sebaiknya tetap di Lenovo dan ikuti saya. Pelajarilah, kata Ni Guangnan sambil tersenyum. Aku Jia Yapeng berlari melalui 10.000 kuda lumpur rumput di dalam hatinya. Sepertinya dia ada di sini untuk merekrut Ni Guangnan, tapi sekarang dia menjadi Ni Guangnan untuk merekrut dirinya sendiri. Perubahan primer dan sekunder ini terlalu cepat, saya sendiri sedikit bingung. Yah, 1 tahun sebelum kelulusan, kan? Jia Yapeng berkata dengan senyum canggung. Tidak apa-apa, kita bisa menandatangani contracts of intent terlebih dahulu. Selama Anda lulus, Anda dapat segera datang ke perusahaan kami. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Anda dapat pergi ke perusahaan untuk magang sejak tahun senior Anda. Saat itu, saya akan memberitahu guru Anda, biarkan Anda pergi langsung ke Lenovo kami untuk magang. Itu adalah bakat individu. Konsep dua arah yang Anda kemukakan di kelas, saya memikirkannya sekarang luar biasa. Dengan Anda bergabung dengan tim riset saya pikir chip komputer yang kami teliti oleh orang-orang Huaxia akan segera dapat diwawancarai. Wajah Ni Guangnan penuh harapan dan harapan baik. Guru Ni, apakah kamu masih mengerjakan chip komputer? Jia Yapeng merasa lembut saat mendengarnya, dan mau tidak mau bertanya. Tentu saja, ini impian guru, apakah kamu sudah melupakannya? Akademisi Ni Guangnan tertawa keras. Sudah kubilang di kelas bahwa akan ada revolusi industri ketiga di masa depan. Revolusi industri ketiga ini harus jatuh pada komputer dan komunikasi. Di masa depan, begitu teknologi komputer dan teknologi komunikasi digabungkan, pasti akan mengarah pada revolusi industri ketiga yang hebat. Saya mendengarkan dikatakan bahwa negara tersebut telah memulai pembangunan internet dan bermaksud untuk membangun 4 jaringan dasar, dan pada saat yang sama terhubung dengan Amerika Serikat, sehingga orang-orang di seluruh negara dapat berkomunikasi melalui internet dan komputer, gunakan email, dan bahkan menonton beberapa video secara langsung. Ini adalah industri ketiga. Tanda revolusi. Siapapun yang menguasai komputer dan jaringan internet akan mampu menguasai masa depan. Akademisi Ni Guangnan akhirnya mengepalkan tinjunya dan berkata, membuat Jia Yapeng merasa malu. Akademisi Ni Guangnan tidak perlu mengatakan kebenaran ini. Jia Yapeng sendiri sangat jelas. Namun, Jia Yapeng mengetahui hal ini melalui pandangan ke depan dari generasi selanjutnya, tetapi akademisi Ni Guangnan, dia hanya membuat penilaian berdasarkan visinya sendiri tentang teknologi dan dunia. Ini benar-benar tak tertandingi di negara ini, dan lebih baik dari akademisi Ni Guangnan. Ketika saya bangun, saya sangat buruk. Kesulitan jaringannya tidak besar, kuncinya adalah membangun perangkat keras. Kunci sebenarnya ada di komputer, dan bagian terpenting dari komputer tentu saja adalah chip komputer. Meskipun negara kita telah mampu memproduksi beberapa chip komputer secara mandiri, pada dasarnya mereka adalah model yang lebih dari 10 atau bahkan puluhan tahun yang lalu, dan beberapa di antaranya tidak sebagus mikrokontroler asing. Saya mendengar bahwa negara asing telah menghasilkan 586 chip Pentium dikembangkan khusus untuk komputer pribadi. Daya komputasinya sangat luar biasa, jauh melebihi semua chip pribadi saat ini, dan jauh melampaui tingkat penelitian kami saat ini. Jia kecil, ini arah penelitian yang kita butuhkan. Kita perlu mengembangkan chip Huaxia sendiri yang dapat dibandingkan dengan 586, 686 masa depan, dan bahkan generasi 86 yang tak terhitung jumlahnya, dan mengakhiri monopoli orang asing. Ini mengharuskan kita untuk bekerja sama kerja keras. Ni Guangnan menggenggam erat tangan Jia Yapeng. Ya, chip itu sangat penting. Jia Yapeng mengangguk, merasa sangat dalam di hatinya. Apakah Cina kuat di 2020? Tentu saja kuat, kedua di dunia. Pada tahun 2020, Huaxia masih tidak dapat menghasilkan CPU komputer yang benar-benar dapat mengikuti tingkat lanjutan dunia. Dan peralatan inti seperti mesin litografi, Huaxia juga kabur. Meskipun Huaxia sendiri sudah mulai mengejar dengan cepat,
dan berbagai perusahaan chip telah diluncurkan satu demi satu, bagaimanapun juga masih terlambat, dan jarak antara level negara asing masih terlalu besar, dan tidak akan dapat mengejar sampai semalaman. Tetapi jika Huaxia telah sepenuhnya meneliti chip komputernya sendiri mulai tahun 1990, apakah itu akan membawa perubahan baru di masa depan? Ya, Guru, kamu benar. Kita harus meneliti chip kita sendiri, sehingga semua komputer di Cina di masa depan akan menggunakan chip kita sendiri, dan bahkan semua komputer di dunia di masa depan. Semua menggunakan chip yang kami rancang, Jia Yapeng berkata dengan kasar. Anak baik, aku tahu ketika kamu tidak salah membaca kamu. Ni Guangnan tertawa. Meskipun dia adalah Chief Engineer Lenovo, Ni Guangnan juga menerima terlalu banyak kemarahan di dalam Lenovo. Sekarang Lenovo ada banyak pertanda buruk di dalam, dan Ni Guangnan bisa melihatnya, tapi sebagai teknisi, Ni Guangnan tidak punya banyak care untuk menghadapinya, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Sekarang saya akhirnya melihat bakat dengan ide yang sama seperti saya, Ni Guangnan tentu saja senang. Sebenarnya bukan hanya chip, tapi juga sistem operasi, terutama sistem operasi berjendela visual. Ini adalah masa depan komputer, dan kepentingannya sama pentingnya dengan chip, tambah Jia Yapeng. Ya, nak, kamu bahkan memikirkan ini. Mata Ni Guangnan tiba-tiba memancarkan cahaya tak berujung. Jika pentingnya chip komputer diakui oleh semua orang, namun di era ini, pentingnya sistem komputer belum diperhatikan. Di mata orang-orang di era ini, sistem komputer akan menjadi sistem dosa umur hidup. Tidak ada masalah dengan mengetikkan beberapa kode untuk memulai program. Sistem visual berjendela apa yang dibutuhkan. Tetapi karena Ni Guangnan telah melihat sistem Microsoft Windows di Amerika Serikat, dia sangat menyadari bahwa ini adalah arus utama sistem komputer di masa depan. Di masa depan, sistem komputer juga akan menjadi sama pentingnya dengan chip komputer. Cina juga perlu mengembangkan sistem komputernya sendiri. Akademisi Ni Guangnan bahkan memberikan laporan pada tahun 1993, menjelaskan bahwa semua komputer di Cina di masa depan akan menggunakan sistem Microsoft Windows, dan Microsoft dapat meninggalkan pintu belakang di sistem komputer, dan kemudian secara diam-diam mengontrol semua sistem komputer, menimbulkan ancaman serius bagi keamanan elektronik Huaxia. Jadi sangat disarankan agar Huaxia mengembangkan laporan sistem komputernya sendiri. Sayangnya, laporan ini tidak memercikan air pada saat itu, dan akademisi Ni Guangnan juga mengantarkan tragedi terbesar dalam hidupnya, dan sejak itu menjadi tidak terlihat, membuat banyak orang di generasi mendatang merasa malu. Jika seseorang mendengarkan kata-kata akademisi Ni Guangnan pada saat itu, apakah dunia komputer Cina masih akan berada dalam keadaan semua negara asing untuk generasi selanjutnya? Kembali ke pokok bahasan, setelah mendengar Jia Yapeng berbicara tentang sistem komputer, khususnya sistem operasi komputer berjendela, pandangan Ni Guangnan pada Jia Yapeng menjadi semakin berbeda. Anda harus tahu bahwa Ni Guangnan tidak pernah menerima pengiriman sistem komputer dengan Jia Yapeng. Ini adalah masa depan yang dilihat Jia Yapeng sepenuhnya dari matanya sendiri. Di mata akademisi Ni Guangnan, Jia Yapeng langsung menjadi ikatan sepihak. Murid telah menjadi teman seperti manusia. Xiao Jia, kupikir kamu akan datang ke laboratoriumku sekarang. Saya akan berbicara dengan kepala departemen Anda tentang masalah membaca. Aku harus berteman dengannya, dan dia akan memberiku muka. Akademisi Ni Guangnan berkata dengan semangat, sementara presiden kita Jia hanya bisa tersenyum pahit. Sudah berakhir, sekarang situasinya semakin sulit dikendalikan. Tidak. Sangat tidak mungkin membiarkan kesalahpahaman ini meluas. Jangan lupakan tujuan awal Anda. Jia Yapeng menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan membungkuk kepada akademisi Ni Guangnan. Guru, kali ini saya mencari Anda, tidak ingin Anda bergabung dengan laboratorium Lenovo Anda. Saya punya salah satu dari saya sendiri. Sebelum kata-kata Jia Yapeng selesai, tiba-tiba pintu laboratorium didorong terbuka, dan seorang pemuda serupa berjalan masuk. Melihat Jia Yapeng, dia langsung berseru, "Heavenah, bukankah ini Presiden Jia dari grup Dakian? Mengapa kamu di sini?" "Kamu adalah Jia Yapeng." Terkejut sesaat, dan menatap pria yang tiba-tiba melompat keluar. "Halo, Chuan Jia, nama saya Yang Yuan King, saya manajer umum Departemen Cat Lenovo."
Pria muda itu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Adapun akademisi Ni Guangnan, Anda dapat baidu sendiri. Ini benar-benar lelaki tua yang membuat orang kagum dan merasa malu. Hal buruk tentang Cina ada di tangan bajingan picik yang makan di dalam dan di luar.